Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Sebelum saya menyampaikan presentasi daripada hasil kegiatan diskusi kami, izinkan terlebih dahulu kami menyampaikan salam hormat kepada Ibu Basil, kemudian salam hormat kepada Ibu PP yang hebat, dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru yang hebat sebagai CGP Angkatan 8. Bapak Ibu sekalian, kami kelompok yang sudah menghasilkan aktivitas diskusi yang nanti yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu izinkan pula kami menyampaikan atau memperkenalkan anggota kelompok, diantaranya saya Yasfiana, kemudian Lukman Hakim, Tatang Iskandar, Yaya Sofia, dan Pram Budi Mulyono. Bapak Ibu sekalian, dari 3 bahan diskusi yang ingin kami sampaikan pada kegiatan presentasi ini, diantaranya yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah menjadi penguat harapan peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Kekuatan sosio-kultural sebagai proses menebalkan kekuatan kodrat anak, di mana pendidikan bertujuan untuk menuntun anak dalam menebalkan garis-garis samar dan agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Hasil diskusi kami dari sisi sosio-kultural di Kecamatan Malingping, yaitu ada 4 hal. Di antaranya yang pertama adalah kebudayaan, kesenian, adat istiadat, dan kearifan lokal. Dari aspek kebudayaan, seperti yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Lebak yang merupakan wilayah yang ada di daerah kita, meskipun jauh dari kawasan Kecamatan Malingping, tetapi masih ada dalam ruang lingkup Kabupaten Lebak. Di antaranya itu adalah Tema Baduy, dan yang kedua yang kami angkat yaitu kebudayaan dari Serentaun yang ada di pelosok Kabupaten Lebak di bagian selatan ke arah timur, yaitu di daerah Cisungsang. Dan menurut kami ini adalah bagian daripada kodrat alam. Kedua, yaitu kesenian. Kami mengangkat isu Nabuh Lisung. Nabuh Lisung ini adalah kegiatan lokal masyarakat yang nyaris tidak ada, yang nyaris punah, tetapi nilai keseniannya sangat begitu berarti buat warga, karena kegiatannya cukup mengundang perhatian dari orang banyak, bukan hanya dari kalangan bawah, bahkan sampai ke kalangan atas. Dan menurut kami ini menjadi bagian daripada kodrat zaman yang mempunyai nilai kolaborasi, nilai kreatif, dan nilai komunikasi. Selanjutnya, aspek adat istiadat. Dari aspek adat istiadat ini kami mengangkat beberapa hal, di antaranya yaitu kebiasaan nganteran. Nganteran itu biasanya ketika ada hajatan, baik itu hajatan nikahan, kemudian hajatan sunatan atau hitanan, juga hajat-hajat yang lainnya yang banyak dilakukan oleh warga, maka ada tradisi nganteran, dan ini masih membudaya sampai saat ini. Kemudian nyambung biaya nikah. Nyambung biaya nikah ini biasanya dilakukan oleh warga ketika kita akan mengadakan ritual nikah atau kegiatan akad nikah. Biasanya itu warga itu sudah jauh-jauh hari itu memberikan sambungan-sambungan berupa material atau berupa moral atau berupa dukungan dan lain sebagainya. Dan ini biasanya yang lebih melekat adalah sambungan terkait material. Jadi dicatat, kemudian nanti ketika sudah selesai, kemudian ada salah satu warga yang akan melangsungkan pernikahan kembali, maka catatan kita dibuka. Ketika catatannya ada nama dia, maka kita akan berikan kembali sebagai bentuk sambung menyambung. Selanjutnya ada tanggungan muludan. Nah, ini tanggungan muludan kalau kita teliti dari dulu itu mungkin kebanyakan hanya tradisi kegiatan keagamaan, tetapi semakin mengikuti perkembangan zaman dan kemodernan zaman, maka warga tuh semakin antusias menyambutnya. Warga tuh semakin bergembira, semakin memunculkan
kesenangannya dengan kegiatan maulidan ini. Maka disitulah ada tanggungan maulidan yang sering kita lihat di jalanan atau di masjid-masjid. Kegiatan-kegiatan ini cukup menarik banyak perhatian orang. Dan ini menurut kelompok kami adalah bagian daripada kodrat zaman yang mempunyai nilai kolaborasi, kemudian mempunyai nilai komunikasi, dan nilai kreatif youth-nya. Nilai kearifan lokal atau dari aspek kearifan lokal atau lebih kerennya local wisdom ini merupakan satu perangkat pandangan hidup, ilmu pengetahuan dan strategi kehidupan yang berwujud dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang mampu menjawab berbagai masalah dengan pemenuhan kebutuhan mereka. Seiring dengan atau sesuai dengan Fajri 2014. Dan ini menurut diskusi kami bahwa diantaranya adalah yang termasuk ke dalam unsur atau aspek kearifan lokal itu di Malingping itu ada kuliner. Kuliner itu diantaranya ada lemeng. Lemeng ini bukan hanya di daerah Malingping, tapi sudah hampir menyeluruh di Nusantara begitu. Kemudian ada bakso ikan. Bakso ikan Malingping ini bukan lagi menjadi konsumsi lokal, tapi sudah menjadi konsumsi luar wilayah begitu. Sudah menjauh dari wilayah Malingping. Kemudian juga ada gula aren. Gula aren Cilengnya itu sudah terkenal begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini menurut kami bahwa menjadi bagian daripada kodrat zaman yang mempunyai nilai kolaborasi, kemudian nilai komunikasi dan nilai kreatif juga nilai kritis. Bapak Ibu sekalian, adapun bahan diskusi yang kedua, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dari hasil diskusi kami yang begitu menarik di dalam diskusinya, kalau kita lihat sosial kultural di wilayah Malingping atau di masyarakat Malingping, ini ada nilai yang dapat memperkuat karakter siswa di sekolah khususnya. Jadi dari sosial kultural di masyarakat Malingping itu diantaranya yang tadi disebutkan di atas, baik itu Senda Baduy, kemudian Seren Tahun, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang disebutkan dari 4 aspek yang tadi, maka itu sebetulnya bisa dan ada relevansinya terhadap atau untuk penguatan karakter siswa di sekolah. Di antaranya itu masuk ke dalam kriteria pelajar Pancasila. Di antaranya yaitu bisa menguatkan siswa dari beberapa aspek, di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena dari apa yang disebutkan oleh kita tadi di awal itu ada aspek keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, ada kemandirian, kemudian ada bernalar kritis, kemudian bergotong royong, dan ada nilai kreativitasnya. Bapak Ibu sekalian, kemudian aspek kebudayaan. Aspek kebudayaan itu seperti Senda Baduy, kemudian Seren Tahun, itu memunculkan karakter dalam pendidikan atau pendidikan dalam karakternya. Diantaranya adalah ada nilai-nilai ketuhanan, kemudian ada nilai pelestarian lingkungan hidup, kemudian ada unsur gotong royong, ada nilai kemandiriannya, kemudian yang lebih penting itu ada nilai loyalitas terhadap pimpinan. Seperti yang kita ketahui, bahwa ketika Baduy itu memiliki seorang pimpinan, maka mereka tuh manut kepada pimpinannya. Ketika A, maka A. Seperti itu yang kita perhatikan begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari aspek kesenian. Nah, aspek kesenian tadi sudah disebutkan sebetulnya di awal ya. Ada Nabulisung. Kalau kita lihat apa sih Nabulisung ini, nilai karakternya terhadap pendidikan di sekolah. Nah, yang kami sikapi dari hasil diskusi kami diantaranya bahwa dari nilai Nabulisung ini ada nilai karakter seperti nilai pelestarian lingkungan hidup, kemudian ada nilai gotong royong. Karena Nabulisung itu tidak akan berhasil dan tidak akan enak suaranya ketika ditabuh oleh 1-2 orang saja, tetapi harus berkolaborasi dengan yang lainnya disesuaikan oleh keadaannya. Ya, maka di situ ada unsur nilai gotong royong. Kemudian ada nilai kemandirian dan ada nilai kreatif. Selanjutnya dari aspek adat istiadat Bapak Ibu sekalian, seperti nganturan, nyambung biaya nikah, kemudian tanggungan muludan, ini mengandung unsur
pendidikan karakternya diantaranya adalah ketuhanan. Seperti Maulidan itu kan itu aspeknya ketuhanan, ketaatan begitu. Kemudian nilai gotong royong. Maulidan itu juga, tanggungan Maulidan itu kalau diselesaikan oleh sendiri maka sepertinya mereka membutuhkan waktu yang banyak. Tetapi karena ada nilai gotong royong maka itu bisa dilakukan dengan cepat sesuai dengan targetnya masing-masing. Seperti kegiatan nganteran dan nyambung nikah juga itu ada nilai unsur gotong royongnya. Kemudian nilai kemandirian, kemudian nilai kreatif dan nilai kritis juga ada. Selanjutnya dari kearifan lokal Bapak Ibu sekalian, adanya kuliner di Malingping seperti yang tadi disebutkan, seperti lemeng, kemudian masakan bakso ikan, ada juga gula aren, ada nilai karakter pendidikannya dari unsur-unsur kuliner tersebut. Di antaranya yaitu adalah nilai kemandirian. Mandiri, lemeng itu yang khas itu di Malingping. Kalau yang lain mungkin. Kemudian gotong royong, ada nilai gotong royongnya begitu. Gotong royong, membuat bakso itu ketika mereka ingin menghasilkan sebuah usaha dari bakso ikan, maka di situ ada karyawan, karena itu bergotong royong untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian ada nilai kreatif begitu ya. Bakso ikan itu ada nilai unsur kreatifnya, saudara Bapak Ibu sekalian, karena bakso ikan di Malingping itu banyak, tetapi rasanya berbeda-beda, maka itu disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Kemudian ada nilai kritisnya pula. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian pun bahan diskusi yang ketiga diantaranya yaitu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Dari hasil diskusi yang kami sepakati bahwa dari nilai kearifan lokal kuliner seperti di Malingping yang tadi disebutkan di awal, bakso ikan dan lemeng itu termasuk ke dalam kodrat zaman, di mana di dalamnya ada nilai kolaborasi, nilai komunikasi, dan kemudian nilai kreatif dan nilai kritis begitu. Dan unsur pendidikan karakternya kalau kita ingin terapkan di sekolah yaitu ada nilai mandiri, nilai gotong royong, nilai kreatif dan nilai kritis begitu. Nah, nilai-nilai itu bisa kita kembangkan, bisa kita kaitkan dengan aktivitas kegiatan siswa di sekolah kita masing-masing. Kemudian di sekolah seperti halnya bakso ikan, kemudian lemeng itu kita bisa kaitkan atau melaksanakan dengan kegiatan aktivitas kewirausahaan di SMPN 2 Malingping misalnya. Kemudian kalau saya misalnya di SMK 1 Malingping itu kan ada program atau ada jurusan atau program keahlian bisnis daring pemasaran begitu. Dan itu bisa dikaitkan dengan kewirausahaannya begitu ya. Bahwa nanti bakso ikan, kemudian lemeng atau misalnya gula aren itu bisa kita bisa kembangkan di sekolah, bukan hanya nanti bersifat ke masyarakat, tetapi bisa jadi bahwa anak-anak di sekolah juga mereka bisa mengembangkan kewirausahaan yang ada kaitannya dengan nilai kearifan lokal yang ada di Kecamatan Malingping. Nah, dan ini sangat berpengaruh dengan laku murid Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui tadi di awal, ada nilai-nilai ketuhanan, ada nilai gotong royong, kemudian kemandirian, ada bernalar kritis dan lain sebagainya. Dan dari keterampilan abad 21-nya juga sangat memenuhi sekalian. Dan dari keterampilan abad 21-nya pun itu sangat mendukung. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari ekstrakurikuler kewirausahaan di SMP 1 2 Malingping misalnya, dari tujuannya itu melakukan pengembangan diri, minat dan bakat pada siswa bidang kewirausahaan. Misalnya program kerja, kunjungan ke UKM, kemudian pameran, kemudian pembelajaran, pemberian materi tentang wirausaha, pengolahan produk lokal, kemudian seperti tadi bakso ikan, nasi timbel, lemeng, keripik, pisang dan lain-lain, kemudian pemasaran produk. Kemudian outputnya tadi itu bernilai keterampilan pada abad 21, pada aktivitas belajar abad 21 dan memenuhi profil pelajar Pancasila. Kemudian kuliner lokal dalam proses pembelajaran juga itu bisa dikaitkan dengan berbagai mata pelajaran, seperti halnya materi pembelajaran prosedur teks atau teks prosedur di kelas 11 misalnya dalam bahasa Inggris. Kemudian pula misalnya ini bisa disesuaikan dengan kompetensi dasar, kemudian dengan indikator pencapaian kompetensinya. Dan selain di bahasa Inggris juga bisa dikaitkan atau ada keterkaitannya dengan teks prosedur yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Begitupun dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, bisa kita
cermati bersama-sama bahwa ternyata dari semua aspek yang kami diskusikan itu ternyata ada relevansinya dengan aktivitas belajar di kelas dan disesuaikan dengan mata pelajaran. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah, ada tantangan dan solusi penerapan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan lokal dan sekolah. Bapak Ibu sekalian, setelah kami kembangkan daripada hasil diskusi 4 aspek yang tadi, ternyata itu terdapat tantangan, tetapi tantangan juga ada solusi penerapannya. Tantangannya diantaranya yang pertama adalah jika siswa multi etnik. Nah, jika siswanya heterogen, maka tentu akan ada kesulitan, tetapi kesulitan itu juga bisa diatasi. Diantaranya itu dengan adanya asesmen diagnostik dalam pemetaan kelas. Kemudian tantangan yang kedua adalah perlu penyesuaian atau perlu menyesuaikan dengan materi ajar. Kemudian tantangan yang ketiga memerlukan referensi mendalam, mengkaji historis dan nilai yang terkandung dalam sosial kultural, terkadang datanya juga tidak valid. Kemudian ada solusi penerapannya, harus dilakukan identifikasi pendahuluan sebelum penerapan. Ya Bapak Ibu sekalian, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Mudah-mudahan dari beberapa aspek yang kami tuangkan dan dari beberapa aspek yang kami kembangkan dari diskusi kami ini bisa bermanfaat dan bisa mengembangkan aspek kegiatan pembelajaran kita ke depan. Mudah-mudahan juga bisa menambah dan mengembangkan wawasan kita dan untuk memperbaiki kualitas belajar kita, terutama kita sebagai guru yang menjadi bagian daripada kegiatan guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kekeliruan, ada kesalahan baik dari penyampaiannya maupun dari sikapnya, maka kami mohon untuk dimaafkan kepada Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.